Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan senantiasa beserta dengan saudara sekalian. Kekuatan pertolongan dari Tuhan senantiasa menopang kehidupan saudara sekalian. Mari saya mengajak kita melihat Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kelima, ayat ke-13 yang berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara-saudara, inilah ayat yang akan kita renungkan pada saat ini. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa saudara dan saya adalah garam dunia. Fungsi kita sebagai pengikut Kristus di dalam dunia ini seperti garam. Saya yakin kita semua tahu apa itu garam dan fungsi daripada garam itu. Apalagi bagi seorang yang seringkali berada di dapur, memasak, dan tentu tahu fungsi daripada garam. Garam menjadi sesuatu yang sangat diperlukan ketika seseorang memasak sesuatu. Tanpa garam, masakan yang akan dimasak akan terasa tidak enak dan ada sesuatu yang kurang ketika suatu masakan tidak ada garam. Nah, Yesus memakai analogi ini untuk menyatakan bahwa saudara dan saya adalah garam, tapi bukan sembarang garam, yaitu garam dunia. Nah, saudara, apa manfaat garam sebenarnya? Ada 3 manfaat daripada garam. Nah, ini yang akan kita bahas. Saya percaya saudara sudah sering mendengar khotbah tentang kamu adalah garam dunia. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk mengingat kembali tentang keberadaan kita di dalam dunia ini. Minggu lalu saya sudah membahas tanda-tanda kemerosotan rohani. Ketika saudara merosot secara rohani, saudara tidak akan bisa berfungsi sebagai garam. Saudara hanya akan berfungsi sebagai garam dunia jika kehidupan saudara ada di dalam kondisi yang maksimal. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, ada 3 fungsi daripada garam. Yang pertama adalah garam mencegah pembusukan. Dunia ini sedang di dalam proses pembusukan, dan kitalah yang harus menjadi garam untuk melindungi terjadinya pembusukan di dalam dunia ini. Pada zaman kuno, orang-orang memakai garam untuk mencegah pembusukan. Sebelum ada es batu, orang memakai garam pada ikan supaya ikan itu tidak membusuk. Bahkan sampai pada hari ini kita masih melihat, saudara, bahwa ada orang-orang yang memakai garam untuk mencegah terjadinya pembusukan. Misalnya, saudara, orang membuat ikan asin atau orang membuat makanan-makanan yang sudah supaya bisa bertahan dari pembusukan, lalu kemudian dia diasinkan. Ikan asin contohnya, ya. Nah, saudara-saudara, kita adalah pengikut Kristus. Yesus dengan tegas berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Dengan keharapan, dengan kehadiran kita, Tuhan Yesus mau agar proses pembusukan di dalam dunia yang rusak ini bisa dicegah. Kita tidak bisa melihat bagaimana cara garam bekerja, tetapi pengaruh yang dihadirkan oleh garam itu begitu terasa. Dengan kehadiran Tuhan, dengan kehadiran kita, Tuhan mau agar dunia yang sedang busuk ini dapat diperbaiki. Garam itu meresap di dalam daging agar tidak membusuk. Nah, melalui kehadiran kita di dalam gereja, di dalam keluarga, di tempat kerja, di masyarakat, bahkan di dalam dunia ini, fungsi kita menghambat terjadinya proses pembusukan di dalam dunia ini. Kita
Yesus berkata, saudara dan saya adalah garam dunia. Fungsi kita di dalam dunia adalah mencegah terjadinya pembusukan. Dalam keluarga, berfungsilah untuk menjadi garam yang bisa mencegah terjadinya pembusukan di dalam keluarga. Di dalam komunitas, jadilah garam, berfungsilah sebagai garam agar komunitas kita tidak terjadi pembusukan. Di dalam pekerjaan kita, kita hadir dan memberikan warna yang berbeda dari kehidupan kita bagi orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, yang kedua adalah garam berfungsi sebagai bahan pengawet makanan. Garam bukan hanya mencegah pembusukan, tetapi juga memperlambat proses pembusukan. Sebelum ditemukannya lemari es atau kulkas, garam sudah dikenal sebagai bahan pengawet. Ikan dan daging digosok dengan garam atau direndam dengan air garam dengan tujuan agar tidak cepat membusuk. Busuk itu pasti terjadi, tetapi melalui garam bisa memperlambat proses dari pembusukan itu. Demikian juga orang yang mengaku pengikut Kristus. Fungsi kita di dalam dunia sangat jelas agar tempat di mana kita berada tidak terjadi pembusukan. Kehidupan dan kehadiran kita mestinya memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Bukan kita ikut-ikutan mempercepat proses pembusukan itu, tetapi kita justru hadir memberikan dampak yang positif sehingga tidak terjadi proses pembusukan yang lebih cepat. Di dalam kehidupan kita bergereja juga sama. Kehadiran kita di dalam satu gereja, jika kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan, harusnya kita membawa dampak positif bagi kehidupan berjemaat. Sebagai orang yang diutus Tuhan untuk menggembalakan jemaat, diri kita mestinya memberikan dampak yang positif sehingga gereja yang kita pimpin, gereja yang kita gembalakan sungguh mengalami kemajuan dan pertumbuhan rohani. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita, dengan saudara yang bukan berkecimpung di dalam kerohanian, tetapi saudara adalah orang biasa, tetapi saudara diangkat oleh institusi gereja untuk menjadi pemimpin gereja, menjadi satu tim di dalam penggembalaan gereja, dalam kepemimpinan gereja. Mestinya saudara memberikan dampak yang positif dan membawa pertumbuhan bagi gereja di mana saudara dipercayakan oleh Tuhan untuk terlibat di dalam tim kepemimpinan, dan bukan sebaliknya. Jika kita mengerti bahwa fungsi kita adalah garam, mestinya kehadiran kita dimanapun kita membawa pengaruh positif yang membuat komunitas di mana kita berada mengalami pertumbuhan dan berbuah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, biasanya kita hanya bisa memprotes. Kita hanya merasa sedih, kita merasa marah ketika ada ketidakberesan terjadi di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita, di dalam komunitas kita. Kita menyalahkan si A, kita menyalahkan si B, kita menyalahkan si C, dan kita menyalahkan si D. Tapi pertanyaannya adalah, apa sumbangsi kita? Sudahkah kita berfungsi sebagai garam? Sudahkah kita memberikan teladan melalui perbuatan kita? Sudahkah kita menyuarakan kebenaran di tengah-tengah ketidakberesan yang sedang terjadi? Atau justru kita tidak peduli, kita takut memberikan pendapat yang benar, bahkan kita diam-diam menikmati situasi itu karena memberikan keuntungan kepada kita? Saudara, kalau rumah kita menjadi gelap karena malam hari sudah tiba, apakah yang harus kita salahkan? Apakah kita harus menyalahkan rumah kita yang gelap? Atau kita menyalahkan malam yang sudah tiba dan membuat rumah kita menjadi gelap? Tidak, saudara. Kita tidak boleh menyalahkan rumah yang jadi gelap ataupun malam yang telah tiba dan membuat rumah kita menjadi gelap. Yang harus kita tanyakan adalah,
di mana lampu-lampu itu, nyalakan lampunya, maka terang akan datang dan gelap akan pergi. Demikian juga kita, jika daging menjadi busuk dan tidak bisa dimakan lagi, maka tidak ada lagi gunanya kita menyalakan daging itu. Yang harus kita tanyakan adalah di mana garam itu, sehingga bisa memperlambat proses pembusukan. Dalam konteks kehidupan bergereja, kita sering mengeluh bahwa gereja kita tidak bertumbuh, pemimpin gereja kita tidak punya visi pelayanan, pendeta kita malas dan membedakan jemaat yang kaya dan yang miskin. Kalau orang kaya diberikan perhatian khusus, kalau orang miskin tidak diperdulikan. Kita menyalahkan orang lain sebagai penyebab gereja tidak bertumbuh, lalu kita pindah ke gereja lain. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, di mana perananmu sebagai jemaat? Sudahkah Anda memberikan sumbangsi? Apakah Anda sudah berfungsi sebagai garam? Apakah Anda juga sudah berdoa buat gerejamu? Apakah Anda sudah mendukung pendetamu, mendukung pemimpin gereja untuk memajukan gerejamu? Saudara-saudara, garam memperlambat proses pembusukan. Mari dengan kehadiran kita memperlambat proses pembusukan. Yang ketiga, fungsi garam adalah garam tetap mempertahankan keasliannya sebagai garam. Sebagai orang percaya, kita harus mempertahankan keaslian kita sebagai garam. Di satu pihak, kita harus memasuki dunia yang berbeda dengan kita. Dan kita harus menyatu dengan kehidupan mereka. Tapi di sisi yang lain, kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Yang artinya bahwa kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita menyesuaikan diri dengan dunia di mana kita berada. Kita harus mempertahankan keaslian kita sebagai garam, yaitu mempertahankan keyakinan-keyakinan kita, nilai-nilai Kristiani, dan gaya hidup Kristiani. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, seorang penulis buku, seorang teolog bernama John Stott, dia pernah mengatakan ada 3 jenis orang Kristen. Orang Kristen yang serupa dengan dunia. Orang Kristen yang mengasingkan diri dari dunia. Dia tidak ingin tercemar oleh dunia, maka dia mengasingkan diri. Dan yang ketiga, ada orang Kristen yang hidup di dalam dunia, tapi tidak serupa dengan dunia. Nah, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya ada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh serupa dengan dunia. Itu sebabnya Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Jika kita menyesuaikan diri dengan dunia, maka keaslian kita sebagai garam menjadi hilang. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan lagi? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu peringatan dari Yesus. Garam yang kita kenal hari ini tentu berbeda dengan garam pada zaman Yesus dulu. Garam hari ini tentu tidak bisa kehilangan rasa asinnya. Tetapi pada zaman Yesus, garam yang dikenal pada masa itu adalah semacam tepung putih diambil dari sekitar laut mati. Di dalam garam ini terdapat suatu zat yang disebut sebagai sodium klorida. Nah, zat ini paling mudah melarut. Tetapi jika zat ini tercemar karena bercampur dengan kotoran, maka zat ini akan kehilangan kegunaannya. Malahan berbahaya dan bahkan tidak ada gunanya bahkan sebagai pupuk sekalipun. Oleh sebab itu Yesus berkata, jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan kembali? Jawabannya tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sebagai orang percaya, mungkinkah kita kehilangan rasa asin bagi orang lain? Sangat mungkin. Apa artinya kehilangan rasa asin? Sudah tidak menjadi berkat bagi orang lain. Omongan kita hanya seperti pepesan kosong
tidak ada artinya. Orang-orang tidak menghormati kita lagi karena ketidakkonsistenan kita di dalam bersikap, atau kita menjadi orang yang berstandar ganda, atau kita menjadi orang yang munafik. Kata-kata kita begitu indah, khotbah kita begitu hebat, tetapi antara perkataan dan perbuatan kita bertolak belakang. Lalu orang-orang akan mencap kita sebagai orang yang pintar ngomong doang. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, oleh sebab itu, agar kita tetap asin sebagai garam, maka kita harus mempertahankan keaslian kita, identitas kita sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia yang sedang membusuk ini. Saudara, Yesus di dalam Yohanes 17 berdoa bagi murid-muridnya. Dia berkata bahwa murid-muridnya berasal dari dunia, tetapi tidak serupa dengan dunia. Demikian juga saudara dan saya. Kita ada di dalam dunia, tapi kita bukan milik dunia. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan sudah menebus kita. Karena itu, berfungsilah sebagaimana Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kamu adalah garam dunia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengar pada malam hari ini, pada hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar ini, firman-Mu yang sudah diuraikan ini, mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah garam dunia, di mana kehadiran kami kiranya boleh membawa dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu kiranya terus menopang, menyertai, memberkati hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.